I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Assalamualaikum guys, selamat sore. Welcome back to my channel Srianto Herbapam. Sahabat-sahabat, kali ini saya mau mereview permintaan dari pengguna pupuk organik VOC Herbapam. Gambarnya sudah mangkak karena sudah sering digunakan. Dan untuk aplikasi yaitu apokat, kemudian durian, mangga, dan anggur. Dan sebelum ke eksekusi pemupukannya, untuk tanaman keras macam apokat, macam durian, macam cengkeh, ataupun mangga, itu ukuran dan dosisnya sama. Jadi nanti kita yang membedakannya yaitu masa pertumbuhan seperti ini ataupun masa untuk buah. Dan seperti apa caranya, langsung saja kita ke eksekusinya biar tidak panjang-panjang videonya. Untuk ukuran ataupun dosisnya pada tanaman keras itu sama saja. Yang membedakannya nanti masa pertumbuhan di bawah 3 tahun atau masa generatif di atas 3 tahun, itu yang berbeda. Karena masa pertumbuhan kebutuhan nutrisinya masih sedang-sedang saja, dan masa generatif atau buah nanti itu kebutuhannya untuk nutrisinya itu akan lebih banyak lagi. Dan caranya sahabat-sahabat, bisa kita kocor atau siram di sekitar perakaran, bisa juga kita semprot. Dan semprotnya yaitu semprot merata. Kebetulan hari ini saya tidak membawa semprot, jadi ini saya terangkan saja dengan lesan saja. Dan apa saja yang disemprot, yaitu kita menyemprotnya merata. Jadi daun ini kita semprot juga merata, pun juga kita kenakan di bawah daunnya. Kenapa? Di bawah daunnya ini ada namanya stomata. Dan stomata ini adalah mulut daun yang fungsinya untuk menghisap sari makanan. Dan kita juga semprot pada batang-batangnya. Ya, batangnya ya. Dan batang ini ada pori-porinya. Dan pori-pori ini berfungsi sama seperti stomata. Jadi untuk menghisap unsur hara yang liar yang dari udara, termasuk ada unsur hara yang dihasilkan dari matahari. Kemudian juga kita semprot di sekitar akarannya. Jadi ini sudah barang tentu di sekitar perakaran ini banyak serabut-serabut kecil penghisap sari makanan. Jadi ini yang juga harus kita semprot. Jadi penyemprotannya, yang pertama kita semprot daun merata, kemudian kita semprot juga basahi dengan batang atau cabangnya, dan yang ketiga yaitu kita semprot di sekitar perakarannya. Baik semprot itu nanti ukurannya sama. Jadi untuk penyemprotan penggunaan VOC Herbapam ini maupun yang kocor ukurannya sama. Kita menggunakan tutupnya. Nah, tutup ini ukurannya 10 ml. Per 10 ml ini kita campur maksimal dengan 2 liter air. Ingat, ini maksimal saja. Kalau maksimal berarti kan paling banyak. Bagaimana kalau tidak 2 liter? Tidak apa-apa. Yang paling banyak pencampurannya itu 2 liter. Jadi misalnya 1 liter bisa, mau setengah liter juga bisa. Kemudian di pembelian nanti sahabat-sahabat ada booster, dan ini sudah saya campur booster. Dan bagaimana pencampuran boosternya, yaitu poster yang ini tinggal kita gunting dan kita jadikan satu pada pupuknya. Jangan dikocok-kocok karena pupuk ini ada bakterinya. Kalau dikocok-kocok bisa meledak. Jadi setiap kita mau menggunakan tinggal kita bolak-balik saja. Dan pupuk ini masa kedaluarsanya cukup lama sekali, yaitu 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun itu sudah
LED kedaluarsa sudah tidak bisa lagi digunakan pupuk, tapi bisa digunakan untuk ternak. Dan kita langsung saja bagaimana cara pengkocorannya. Baik yang apokat, di sini saya contohkan apokat karena yang lainnya tempatnya jauh. Dan baik apokat maupun durian maupun cengkeh, tanaman yang keras ini aplikasinya sama, bisa disemprot dan bisa dikocor. Semisal sahabat-sahabat menggunakan gembor macam ini isinya punya saya 8 liter, jadi kita gunakan yaitu 4 liter. Kemudian kita siramkan di sekitar perakaran. Ini kalau yang mau kocor. Atau sahabat-sahabat bisa juga tidak menggunakan gembor ini, menggunakan ember semacam ini. Tinggal ini isinya berapa liter. Misalnya isinya 2 liter, berarti kita kasih 1. Atau isinya misalnya 4 liter, kasih 2 tutup. Ini untuk masa pertumbuhan ya sahabat-sahabat. Untuk masa pertumbuhan di bawah umur 3 tahun kita menggunakannya maksimalnya 4 tutup. Kemudian kita per tutupnya kita kasih air maksimalnya 2 liter. Jadi boleh di bawah 2 liter. Atau sahabat-sahabat bisa juga menggunakan macam ini ya. Jadi misalnya tidak punya gembor, tetap gunakan ini. Bisa kita taruh di 4 sisi, atau kita berikan mutar, nggak bisa. Dan ini untuk durian, untuk cengkeh, untuk mangga. Klasifikasi penggunanya itu sama. Kita bedakan masa pertumbuhan atau masa buah. Saya ulangi lagi, kalau masa pertumbuhan di bawah umur 3 tahun kita gunakan yaitu maksimalnya 4 tutup. Kemudian yang kalau sudah masa generatif, masa pembuahan, kita bisa gunakan antara 7 sampai 8 tutup. Selanjutnya sahabat-sahabat, selain pengocoran ini yang kita siram campur air, bisa juga kita dengan cara curah langsung. Bagaimana curah langsung? Curah langsung artinya kita tidak dicampur dengan air. Caranya seperti apa? Jadi kita ambil 4 tutup, dan tiap tutupnya kita taruh di 4 sisi. Dan pemberiannya usahakan di batas daun yang terluar, karena akar sudah sampai sini. Ini tutup yang kedua, dan yang ketiga, dan keempat. Jadi kalau kita menggunakan curah langsung, dan kebetulan hari ini saya tidak menggunakan semprot, jadi tidak saya peragakan dengan teknik semprot, tapi sahabat-sahabat bisa lihat di video saya yang lainnya yang menggunakan semprot. Dan sprayer ini ukurannya juga sama. Per 1 tutup ini maksimalnya itu 2 liter air. Jadi kita tergantung dengan tangkinya saja.
misalnya tangkinya isinya 10 liter, ya kita kasih 5 tutup. Tangkinya misalnya 16 liter, kasih 8 tutup. Yang tadi penyemprotannya sudah saya jelaskan. Kemudian kita akan pindah ke anggur. Karena saya di sini tidak memiliki pohon anggur, jadi akan saya contohkan yaitu untuk tanaman vanili. Karena sifatnya baik anggur maupun vanili tanaman yang merambat, dan cara aplikasinya pun sama juga. Kita langsung ke pohon vanili yang kita umpamakan yaitu pohon anggur, sesuai yang di review oleh sahabat-sahabat. Dan yang berikutnya sahabat-sahabat, ini pohonnya, pohon vanili. Ini yang saya baru pindahkan karena sering dicuri orang cabangnya, makanya ini saya pindahkan. Ini baru saya pindahkan sekitar 1 bulan. Dan ini saya contohkan, saya perumpamakan dengan pohon anggur. Karena pohon anggur dan vanili itu untuk cara aplikasinya sama. Yaitu yang pertama sahabat-sahabat, misalnya ini pohon anggur ya. Cara pemupukannya sama, bisa juga disemprot. Yang tadi semprotnya sudah saya berikan ukurannya, yaitu per tangki per tutup, yaitu 2 liter air maksimal. Jadi tergantung tangkinya berapa liternya. Misalnya tangkinya 10 liter, ya kita kasih 5 tutup. Dan kita semprotkan merata ke pohonnya, ke daunnya, dan ke sekitar perakaran. Karena sama, di bawah daun itu ada stomata, dan di batangnya ada pori-pori. Dan nanti untuk cara aplikasinya, bisa juga semprot, bisa juga kocor, dan bisa juga dengan curah langsung tanpa dicampur air. Atau juga bisa seperti ini. Dan bisa juga curah langsung tanpa dicampur air. Untuk pohon yang merambat seperti ini, untuk curah langsung cukup dengan 2 tutup saja. Dan untuk pemupukannya, yaitu sahabat-sahabat, bagi pengguna pertama yang belum pernah menggunakan VOC Herbapam, ini kita kondisikan di 2 bulan pertama, yaitu kita pemupukannya 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. Dan nanti setelah 2 bulan pertama sudah selesai tercapai, untuk berkalanya nanti sahabat-sahabat bisa pemupukannya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, begitu dan seterusnya. Jadi tetap berkala, berkesinambungan. Dan bagaimana kalau macam durian yang sudah tinggi atau cengkeh yang sudah tinggi, yang tidak terjangkau oleh sprayer? Apakah harus sampai pucuk sprayernya? Tidak. Untuk penyemprotan atau sprayer yang pohon tinggi macam durian ataupun mangga ataupun cengkeh, jadi kita cukup semprot semampu jaringan jangkauan, semampu jangkauan sprayernya. Jadi biasanya sprayer itu kalau punya saya sampai 4 meter jangkauannya. Jadi kita tetap, kalau mampu kita semprot juga dengan di daunnya. Kalau tidak terjangkau, tetap cukup kita semprot pada batangnya. Batangnya, cabangnya kita semprot keliling melingkar, dan kita semproti juga akarnya. Catatan, tidak harus sampai ke atas, semampu jangkauan sprayernya saja. Mungkin ini sahabat-sahabat yang bisa saya berikan tutorialnya, karena tutorial yang macam ini di channel saya sudah banyak sekali, dan nanti
sahabat-sahabat yang ingin ditanyakan langsung saja masuk di kolom komentar. Nanti akan saya beri playlist yang mana yang sahabat ditanyakan dan untuk tanaman apa saja. Yang tadi sudah dijelaskan, mulai ukuran pupuknya, kemudian penggunaan pupuknya, dan berkala pupuknya. Dan yang terakhir sahabat-sahabat, untuk pemupukan ini bagusnya kalau sore itu dimulai jam 4 sampai selesai. Kemudian kalau pagi misalnya mau mulai jam 6 kah atau mulai jam 6.30 kah, jadi nanti usahakan jam 9 itu sudah selesai, karena jam 9 sudah matahari sudah meninggi, dan di saat kondisi matahari sudah tinggi, tanaman itu kondisi jenuh, tidak sedang makan, tinggal menunggu proses pemasakan dari sinar matahari. Jadi ini yang paling penting, yaitu waktu dan masa pemupukannya. Dan sahabat-sahabat yang masih kurang jelas, silahkan masuk di kolom komentar, nanti akan saya balas. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.